Program Studi Radiologi FKUB Malang mempersembahkan video pembelajaran dengan judul Skala Radiografi. Video ini dibuat oleh Dr. Muda Michelle Anissa, Sarjana Kedokteran, di bawah bimbingan Profesor Dr. Yuyun Weniwati, Spesialis Radiologi Konsultan Neuroradiologi Kepala Leher. Skala radiografi adalah investigasi radiologi dari tengkorak dan struktur tulang yang terkait. Skala radiografi dapat menjadi pilihan dalam pencitraan pada kasus trauma jika modalitas CT scan tidak tersedia. Skala radiografi diindikasikan untuk berbagai kasus, termasuk kasus trauma, teknik untuk mengevaluasi lesi tulang yang terabadi kulit kepala, untuk memastikan keberadaan benda asing logam yang dikontraindikasikan untuk MRI, dan survei kerontol. Terdapat beberapa proyeksi standar pada skala radiografi, yaitu anterior-posterior ataupun posterior-anterior, yang digunakan paling umum jika terdapat kecurigaan fraktur pada tulang tengkorak. Kemudian posisi lateral paling umum digunakan untuk gambaran keseluruhan tulang tengkorak, posisi Waters digunakan untuk gambaran sinus paranasalis, dan posisi Caldwell digunakan untuk gambaran sinus ethmoidalis. Pada video kali ini, kita akan fokus pada proyeksi anterior-posterior atau AP dan posisi lateral. Mari kita mulai dengan proyeksi lateral. Proyeksi lateral atau biasa disebut dengan proyeksi sagital memberikan gambaran dari keseluruhan tengkorak. Proyeksi ini digunakan untuk mengevaluasi fraktur tengkorak selain perubahan neoplastik dan penyakit Paget. Dalam kasus trauma, proyeksi lateral dapat menunjukkan adanya air fluid level di sinus sphenoid yang mengindikasikan terjadinya fraktur pada basal tengkorak. Untuk mendapatkan proyeksi lateral, film ditempatkan pada salah satu sisi wajah dan sinar X-ray akan diproyeksikan dari sisi wajah yang berlawanan. Hal pertama yang dapat diidentifikasi adalah struktur tulang, yaitu tabula externa, tabula interna, dan diplo yang terletak di antara tabula externa dan interna. Selanjutnya, terdapat orbital plate dari os frontal, di mana terdapat cribriform plate yang terletak di bagian inferiornya. Pada bagian posteriornya, kita dapat melihat sella turcica, di mana di dalamnya terdapat glandula pituitari. Mari kita lihat bagian-bagiannya, yaitu anterior clinoid process, posterior clinoid process, dan juga dorsum cellae. Bagian pada yang dapat kita lihat merupakan bagian dari os temporal. Pada bagian ini juga kita dapat melihat meatus acousticus externus atau MAE. Biasanya, sutura coronarius dan lambdoidea juga dapat terlihat dengan jelas pada proyeksi lateral. Kita juga dapat melihat temporomandibular joints, di mana terdapat processus condylaris yang sesuai dengan fossa mandibularis. Sebagai pengingat, seluruh struktur tulang akan terlihat sebagai gambaran putih atau radio opak pada film, karena adanya absorpsi dari radiasi. Sedangkan soft tissue tidak dapat mengabsorpsi radiasi, sehingga terbentuk gambaran hitam atau radiolucent. Kemudian, kita juga dapat melihat sinus paranasalis. Di sini merupakan sinus frontalis, sinus sphenoidalis, dan sinus maxillaris. Secara klinis, kita dapat melihat penebalan abnormal dari tulang tengkorak pada kasus thalassemia. Secara normal, kalsifikasi juga dapat terlihat karena adanya kalsifikasi dari glandula pineal, dan berikut merupakan gambaran fotoskal dari Paget's disease. Selanjutnya, merupakan proyeksi antero-posterior. Pada proyeksi AP, pasien berdiri dengan belakang kepala pada film, dan sinar X-ray akan diproyeksikan dari depan kepala. Pemeriksaan ini dapat menilai vertebrae cervicalis dan perpindahan medial dan lateral fraktur tengkorak, selain perubahan neoplastik dan penyakit Paget. Namun, sebagai catatan, karena posisi ini menghasilkan dosis radiasi yang lebih tinggi pada lensa mata yang radiosensitif dibandingkan dengan proyeksi PA, posisi ini hanya boleh digunakan dalam situasi di mana pasien tidak dapat menghadap detektor, seperti dalam kasus trauma dan pada pasien dengan mobilitas yang buruk. Pada foto ini, kita dapat melihat sutura sagittalis, sutura coronarius, sedangkan gambaran radiolucent pada bagian ini merupakan sinus frontalis dan crista galli. Kemudian, berikutnya adalah rima supraorbital, infraorbital, dan bagian lateral dari orbital. Selain itu, kita juga dapat melihat lucensi pada bagian ini yang merupakan laser wing dari os sphenoid. Selanjutnya, kita juga dapat melihat air cells dari mastoid. Masuk ke dalam hidung, kita dapat melihat konka nasal inferior, konka nasi media, dan septum nasi. Gambaran radio opak pada bagian ini adalah sinus maxillaris.
Pada bagian ini, kita juga dapat melihat ramus dan korpus dari os mandibula. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian video pembelajaran dari kami. Kiranya dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Terima kasih.